Halo teman-teman mahasiswa teknik mesin dan rekan-rekan calon insinyur. Selamat datang di panduan visual materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah salah satu fondasi paling krusial dan jujur aja paling keren di dunia teknik, yaitu bahan logam. Coba bayangin, mulai dari kerangka jembatan raksasa yang kita lewati tiap hari, sampai komponen super rumit berdalam mesin jet pesawat, logam itu benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Di panduan ini, kita nggak cuma baca teori kaku dari buku teks, tapi kita bakal mengeksplorasi karakteristik fundamental material ini secara visual. Jadi siapkan diri kalian ya, karena kita akan ngelihat anatomi logam ini dari bentuk fisiknya yang gede banget, sampai ke struktur mikronya yang nggak kasat mata. Nah, ini dia silabus ringkas untuk materi kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasar dan klasifikasi logam, lanjut ke analisis diagram fase, terus masuk ke teknik pemaduan, tahapan perlakuan panas, dan pastinya diakhiri dengan sedikit uji pemahaman buat ngetes seberapa jauh kalian udah paham. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dasar dan klasifikasi logam. Sebelum kita merancang komponen canggih, kita wajib banget paham pengelompokan utamanya. Nah, mari kita bahas ini dari dasarnya dulu. Kalian pasti udah tahu kan, di dunia teknik, logam itu secara garis besar dibagi jadi dua kubu utama, ferrous dan non-ferrous. Logam ferrous ini ibaratnya primadona struktural, yang bahan utamanya tuh unsur besi. Jadi kalau kalian kepikiran soal material yang super kuat kayak baja atau besi cor, nah itu masuknya ke logam ferrous. Di sisi lain, kita punya kubu non-ferrous. Gampangnya sih, ini kelompok logam yang sama sekali nggak punya kandungan besi di dalamnya. Contoh bintang utamanya, ya aluminium yang ringan banget itu, atau tembaga yang daya hantarnya juara. Kalau kalian lihat sekilas, potongan baja, aluminium, perunggu, dan tembaga ini jelas kelihatan beda banget kan warna sama tekstur permukaannya. Tapi ada satu hal penting nih, mereka semua tuh berbagi karakteristik super yang bikin logam jadi sangat berharga. Semuanya punya kekuatan buat nahan beban yang berat, ulet, dan punya konduktivitas termal serta listrik yang top banget. Gak heran kan, kenapa logam selalu jadi material andalan sepanjang sejarah rekayasa manusia. Sebagai calon insinyur, tugas utama kalian nantinya adalah milih material yang pas buat pekerjaan yang pas, dan membandingkan sifat mekanik dan fisik material ini adalah kunci mutlak. Misalnya nih, mau bikin kerangka gedung pencakar langit, kalian pasti butuh baja karena kekuatannya nggak main-main. Tapi beda lagi kalau mau bikin badan pesawat yang butuh rasio kekuatan terhadap berat yang efisien, aluminium jelas jadi jawabannya, karena dia kuat tapi luar biasa ringan. Butuh narik kabel listrik, tembaga nggak ada lawan deh konduktivitasnya. Terus kalau kalian mendesain blok mesin yang tiap detik dihajar tekanan dan panas ekstrim, besi cor bakal jadi kawan terbaik kalian. Sip, lanjut ke bagian kedua, analisis diagram fase logam. Sekarang kita zoom in sedikit, bertransisi dari sifat makro ke level yang mikroskopis. Kalau kita ngomongin fase, pertemuan antara komposisi material dan suhu itu bisa menciptakan kondisi yang unik banget. Titik yang paling kritis buat dipahami di sini adalah poin eutektik. Kenapa ini penting? Karena titik ini tuh jadi penanda komposisi yang paling pas, di mana suatu paduan logam bakal punya suhu leleh yang paling rendah. Waktu materialnya berubah dari cair ke padat di titik ini, dia bakal ngebentuk struktur mikro campuran yang benar-benar khas. Percaya deh, kalau ada satu diagram fase yang wajib banget nempel di luar kepala kalian, itu adalah diagram fase biner besi karbon. Di sini ada yang namanya cementit, yang sifatnya super keras tapi rapuh kayak kaca. Terus ada ferrit, yang jauh lebih lunak dan ulet. Nah, kombinasinya ditambah dengan fase austenit, itulah yang nentuin sifat akhir baja yang kalian buat. Sebagai tips praktis pas di lab nanti, pas kalian pakai mikroskop metalurgi buat ngidentifikasi struktur mikro, kalian bakal lihat fase-fase ini ngebentuk pola yang unik banget, mirip kayak sidik jari di atas permukaan logam yang udah dipoles dan dietsa. Memahami arsitektur internal ini tuh benar-benar fondasi dari rekayasa material loh. Tapi tenang aja, kita hidup di era modern. Di dunia profesional sekarang, insinyur udah nggak perlu lagi tuh nebak-nebak pakai insting atau metode trial and error yang ngabisin biaya. Insinyur masa kini pakai perangkat lunak simulasi numerik berbasis komputer buat memprediksi perubahan fase material ini dengan presisi yang gila-gilaan. Model canggih ini bikin kita bisa merancang material unggulan dan ngotak-ngatik sifat mekaniknya secara digital, bahkan sebelum logam aslinya disentuh di pabrik. Keren banget kan? Masuk ke bagian ketiga, teknik dan aplikasi pemaduan. Yuk kita lihat gimana sih insinyurnya tuin berbagai logam ini buat bikin struktur yang nyata. Coba perhatikan anatomi sambungan las struktural ini. Ada area-area kritis yang terbentuk, kayak root, weld face, dan yang paling penting, heat affected zone atau hazard. Memilih paduan yang salah buat nyambungin baja struktural di area panas ini bisa fatal akibatnya. Sebagai bedah kasus di dunia nyata nih, banyak loh insiden jembatan runtuh atau gagal struktur yang ternyata berawal dari retakan super kecil di area hazard ini.
Penyebabnya cuma karena ketidakcocokan material penyambung pas proses pengelasan. Makanya, ketelitian kalian di tahap ini sama sekali nggak bisa ditawar. Tapi perlu kalian ingat, nyambungin logam itu nggak melulu harus dilelehkan pakai api. Coba lihat gambar di sebelah kiri. Ini adalah perekatan atau adhesive bonding. Teknologinya pakai lem epoksi berkekuatan tinggi yang pas banget dipakai buat struktur ruang angkasa karena sifatnya yang anti korosi. Sementara di sebelah kanan, kita punya penyambungan mekanis yang super kokoh, kayak paku keling atau rivets. Nah, metode mekanis ini murni ngandalin desain fisik tanpa ada yang dilelehkan sama sekali. Metode ini andal banget buat struktur rangka pesawat yang emang harus nahan getaran dinamis tiap saat. Jadi, aplikasinya di mana aja sih? Banyak banget. Di industri kedirgantaraan, standar keamanannya wajib pakai paduan titanium dan aluminium, biar dapat rasio kekuatan terhadap berat yang pas, jadi rangkainya kokoh nahan turbulensi tapi tetap ringan biar hemat aftur. Kalau di otomotif, baja dan magnesium dicampur biar chassis mobil tangguh tapi ulet. Di dunia elektronik, paduan ini ngebantu banget bikin sinyal transmisi lancar jaya. Dan di dunia konstruksi, jembatan-jembatan besar bisa berdiri puluhan tahun ya berkat teknik pengelasan baja struktural yang presisi. Semuanya tentang nemuin perpaduan yang tepat. Kita sampai di bagian keempat, tahapan perlakuan panas logam. Disinilah kita memanipulasi sifat logam dengan kontrol suhu. Prosesnya sebetulnya bisa diringkas jadi 3 langkah sederhana: pemanasan, pendinginan, dan pengerasan. Inti dari semuanya adalah kecepatan saat logam itu didinginkan bakal langsung nentuin kepadatan akhir material tersebut. Oh iya, satu catatan keselamatan kerja nih kalau kalian lagi di bengkel. Selalu pastikan pakai APD atau alat pelindung diri thermal saat manasin atau merendam logam ya. Nah, habis didinginkan dengan cepat, biasanya logam bakal dibawa ke lab buat diuji kekerasannya. Misalnya pakai metode Rockwell, di mana indentor intan ditekan pelan-pelan ke permukaan material buat ngukur secara pasti sekeras apa material jadinya. Dari kacamata insinyur profesional, perlakuan panas ini benar-benar jadi langkah pencegahan, biar komponen mekanis nggak gampang rusak. Tanpa prosedur heat treatment yang benar, roda gigi baja di transmisi mobil kalian bisa hancur cuma dalam hitungan menit akibat gesekan di RPM tinggi. Perlakuan thermal ini juga yang bikin aluminium pesawat lebih tahan banting, bikin sambungan las awet dan nggak gampang aus, dan bikin paduan nikel sanggup survive di lingkungan mesin yang panasnya ekstrim. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, uji pemahaman teknik mesin. Yuk kita lihat sejauh mana materi hari ini nempel di kepala kalian. Ini pertanyaan pertama buat kalian renungkan baik-baik. Coba pikirin lagi, gimana sih manipulasi suhu kayak yang udah kita bahas tadi bisa secara dramatis mendongkrak keawetan komponen mesin? Ingat-ingat lagi hubungan langsung antara seberapa cepat logam itu didinginkan dengan hasil akhir struktur mikronya. Untuk pertanyaan kedua, saya mau kalian recall lagi bagian aplikasi di industri penerbangan dan konstruksi tadi. Kenapa sih di teknik modern kita jarang banget pakai logam murni sendirian? Coba sebutin lagi metode penyambungan yang tadi kita obrolin. Mulai dari ngelas, pakai lem epoksi struktural, sampai pakai rivet atau paku keling. Dan sebagai pertanyaan pamungkas yang mungkin sedikit provokatif, kenapa coba kita harus repot-repot ngubah struktur molekuler logam pakai panas sebelum kita bentuk atau pakai? Apa sih ultimate goal dari transformasi thermal ini? Jadikan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai pemanasan buat mikir lebih kritis ya teman-teman. Penguasaan kalian atas karakteristik logam hari ini adalah tiket masuk buat merekayasa inovasi-inovasi luar biasa di masa depan. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di panduan berikutnya.